Iya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas berkenaan dengan motivasi kerja. Ya, jadi motivasi kerja ini adalah salah satu pendukung dan penunjang terkait dengan kinerja pegawai. Ya, jadi motivasi ini memerankan peran yang sangat penting di dalam satu organisasi. Ya, jadi ketika ada anggota organisasi bisa jadi ya kinerja pegawainya tidak optimal. Jadi motivasi ini salah satu bahan bakar untuk bisa memaksimalkan kinerja ya. Baik, pada hari ini pembahasannya adalah sudah muncul ya, definisi dari motivasi itu sendiri, jenis-jenis motivasi. Kemudian kita juga akan bahas berkenaan dengan teori motivasi klasik. Ada teori dua faktor dari Duisburg ya, ada teori motivasi juga dari McCracken. Ada faktor yang mempengaruhi motivasi itu ada apa saja? Pentingnya motivasi, kemudian strategi, dan yang terakhir adalah spiritualitas. Ya, kita bahas dulu yang pertama. Nah, kalau secara konsepsi bahwa sebetulnya motivasi ini adalah dorongan internal maupun eksternal. Jadi motivasi itu didorong dari dua faktor ya, faktor internal maupun eksternal ya, yang mendorong seseorang untuk bertindak atau mencapai tujuan. Motivasi adalah dorongan internal maupun eksternal ya, sehingga hal ini adalah kunci untuk seseorang ingin melakukan suatu tindakan tertentu. Ya, ketika motivasinya besar, maka tindakannya pun juga mengarah keberhasilannya pun akan besar. Seperti itu ya. Jadi kata kunci dari definisi motivasi ini adalah yang pertama ada dorongan, kedua di dalamnya ada kebutuhan, ketiga ada tujuan, dan yang terakhir ada tindakan. Ya, seperti. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan jenis-jenis motivasi, ya, motivasi tadi kita bahas ya, ada secara internal, ada juga secara eksternal. Kalau di sini kita kenal internal, kita bahas atau kita menggunakan bahasa intrinsik. Kalau motivasi eksternal kita menggunakan bahasa secara ekstrinsik. Ya, jadi kalau motivasi intrinsik ini adalah dorongan dari dalam, misalkan ingin berkembang dan besarnya rasa ingin tahu. Ini adalah motivasi intrinsik, jadi lahir dari dalam diri sendiri. Ya, kemudian ketika kita berbicara terkait dengan motivasi ekstrinsik, ya ini berbicara terkait dengan faktor-faktor luar, ya atau di luar dari dalam diri. Ya, misalkan adanya hadiah, adanya pujian, adanya nilai, dan juga gaji. Ya, jadi motivasi itu jenisnya terbagi menjadi dua, ada intrinsik, ada juga ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri, misalkan ingin berkembang, ingin rasa tahunya lebih besar. Ketika berbicara motivasi ekstrinsik, itu dorongannya dari luar, ada hadiah, pujian, nilai, dan gaji. Ya, nah, ini adalah salah satu teori yang berkenaan dengan motivasi. Kita kenal adalah teori hierarki dari Maslow. Hierarki dari Maslow ini kita buat menjadi piramida ya. Nah, jadi kalau kita lihat piramida ini, aspek yang paling bawah itu adalah aspek paling dasar. Aspek paling dasar adalah kebutuhan yang paling besar, ya, maka berada di paling bawah dasar. Ya, ketika paling atas itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi berbicara piramida ini yang paling dasar, ya, kemudian yang terakhir yang paling tinggi, ya, itu ada di aktualisasi diri. Kalau di dasar ada fisiologis, ya, kebutuhan paling dasar manusia berarti ada butuh makan, minuman, ya, tidur, pakaian dan lain sebagainya. Itu butuh namanya kebutuhan secara fisiologis. Kemudian berkembang lagi ketika aspek fisiologisnya sudah terpenuhi, maka di sini ada rasa aman. Rasa aman ini mendeskripsikan atau mencerminkan berkenaan dengan keamanan, keteraturan, stabilitas, ya, dan lain sebagainya. Ketika rasa aman sudah terpenuhi, maka berkembang lagi ke arah sosial.
ada afeksi, relasi, keluarga, dan lain sebagainya. Jadi manusia itu adalah salah satu makhluk sosial. Pasti di dalamnya butuh interaksi sosial antara keluarga dan juga relasi. Kemudian ketika kebutuhan sosialnya sudah terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya adalah penghargaan. Ada pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, ya. Ini adalah salah satu bentuk motivasi. Ya, kebutuhan, mohon maaf, kebutuhan ya. Yang pertama ada fisiologis, kebutuhan secara fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan secara sosial, kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Di dalamnya berkenaan dengan pengembangan diri, pembunuhan, ideologi, dan lain sebagainya. Ya, jadi sebetulnya Maslow ini merupakan salah satu teori hierarki yang erat kaitannya dengan motivasi. Jadi gini, ketika manusia memiliki motivasi, ya, motivasi apa sih sebetulnya yang ingin dicapai? Pasti yang paling pertama adalah kebutuhan yang paling dasar dulu, fisiologis. Fisiologisnya berarti ketika sudah terpenuhi, maka motivasinya akan berkembang lagi untuk mencari kebutuhan yang selanjutnya. Itu ada rasa aman. Rasa aman sudah terpenuhi, maka lanjut ke sosial. Sosial lanjut lagi ke penghargaan, yang terakhir adalah aktualisasi diri. Ini adalah bentuk kebutuhan paling tinggi dari seorang manusia, ya, adalah aktualisasi, ya, yang mencerminkan terkait dengan pengembangan diri, pengembangan ideologi, dan lain sebagainya. Nah, ketika tadi kita berbicara teori dari kebutuhan hierarki, ya, dari hierarki kebutuhan dari Maslow, kemudian di sini kita juga punya teori faktor. Ada faktor motivator, ada faktor higienis. Jadi kalau misalkan motivator itu kaitannya dengan pencapaian, pengakuan, dan pekerjaan itu. Kalau higienis itu berkenaan dengan gaji, kondisi kerja, hubungan interpersonal. Ya, seperti itu. Kemudian, nah, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Nah, ketika kita tidak termotivasi, ya, maka seseorang pasti akan melihat lagi, ya, eh, apa sih sebetulnya yang bisa mempengaruhi motivasi kita. Yang pertama adalah tujuan dari pribadi kita sebetulnya ingin seperti apa, gitu ya. Tujuannya seperti apa, kemudian lingkungan sosialnya seperti apa, kemudian ketika di organisasi itu ternyata gaya kepemimpinan turut mempengaruhi para karyawannya. Ya, ketika seorang pemimpin bisa memotivasi karyawannya, maka karyawan, pegawai juga akan turut termotivasi. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian ada imbalan dan juga pengakuan. Ya, yang terakhir adalah self efikasi atau efikasi diri atau keyakinan diri. Lima hal inilah yang sebetulnya menjadi salah satu faktor mempengaruhi motivasi. Lanjut ya. Nah, ketika tadi kita sudah bahas terkait dengan motivasi, kemudian kita kaitkan dengan di dalam kegiatan berorganisasi. Nah, yang pertama sudah tentu untuk meningkatkan produktivitas. Karena tujuannya jelas, ya, tujuannya jelas. Kamu mau ngapain, gitu kan? Kemudian visinya seperti apa? Ketika motivasinya sudah ada, maka sebetulnya produktivitas kinerja itu akan terus berkembang. Ya, ketika sudah ada motivasi, maka menumbuhkan inisiatif dan juga kreativitas. Kemudian mengurangi tingkat stres dan kejenuhan. Yang terakhir adalah meningkatkan pencapaian individu, ya, baik secara individu maupun organisasi. Ya, jadi ternyata motivasi itu, ya, merupakan salah satu bahan bakar, ya, sehingga nanti organisasi maupun individu itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Karena produktivitasnya, kinerjanya bisa dicapai dengan semaksimal mungkin itu karena adanya dorongan atau motivasi seperti itu, ya. Lanjut, nah, ya, ketika kita tadi membahas definisi dari motivasi, kemudian kaitannya dengan dunia kerja seperti apa, maka selanjutnya adalah strategi meningkatkan motivasi. Ya, strateginya yang pertama adalah memberikan tujuan yang jelas. Ketika tujuannya jelas, maka ketika kita ingin meningkatkan motivasi, goalsnya, tujuan kita jelas. Kemudian memberikan umpan balik yang membangun.
Ya, ketika seseorang tidak termotivasi, itu perlu yang namanya umpan balik, karena nanti di dalam umpan balik itu terdapat penghargaan, ya, kemudian rasa terima kasih, sehingga muncullah kembali rasa motivasi. Ya, kemudian juga ada membangun lingkungan yang mendukung, ada mengaitkan tugas dengan nilai pribadi, ya, dan juga memberikan penghargaan sesuai dengan prestasi yang telah dicapai. Seperti itu menjadikan seseorang bisa termotivasi. Ya, baik, ini adalah pertanyaan. Ya, silakan nanti teman-teman mahasiswa untuk menjawab pertanyaan ini, dan pertanyaan ini silakan nanti dijawab di forum yang ada di e-learning. Ya, menurut Anda motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik yang memiliki power terkuat agar orang menjadi termotivasi? Silakan jawab di diskusi di forum e-learning. Ya, ini sebagai salah satu bentuk pemahaman ya terkait dengan materi kita terkait dengan motivasi. Ya, baik, terima kasih banyak untuk pertemuan kita hari ini. Jadi saya ulang lagi atau saya beri kesimpulan bahwa sebetulnya motivasi kerja itu merupakan salah satu bentuk dorongan atau juga bentuk dukungan kepada anggota organisasi untuk bisa memberikan kinerja ataupun hal-hal yang bersifat positif sehingga visi dan misi organisasi itu bisa tercapai dengan baik. Maka motivasi peranannya sangat penting di dalam lingkungan organisasi. Motivasi itu ada faktor ekstrinsik dan juga intrinsik. Setiap orang kadar motivasi secara ekstrinsik, kadar secara motivasi secara intrinsik itu berbeda-beda, tergantung dari individunya masing-masing. Ya, bisa saja intrinsik lebih besar, ekstrinsik lebih besar. Menurut teman-teman mahasiswa seperti apa? Berikan alasannya, jangan lupa ya. Jadi, kesimpulannya bahwa motivasi merupakan peranan yang sangat penting agar organisasi bisa menciptakan para pegawai, para anggota organisasi untuk bisa mencapai kinerja terbaik. Terima kasih, selamat belajar. Atau